Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Saya Erviar Naning, saya CGP Angkatan 11 Kabupaten Blitar. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tentang tugas demonstrasi kontekstual modul 1.3, yaitu penerapan inquiry apresiatif. Tak lupa saya perkenalkan orang-orang hebat yang selalu membersamai saya pada program calon guru penggerak ini adalah Bapak Syaiful Haki selaku fasilitator dan Ibu Endah Sriwinarti selaku pengajar praktik kelas 11A. Untuk merumuskan visi guru penggerak dapat menggunakan pendekatan inquiry apresiatif. Apakah itu pendekatan inquiry apresiatif? Pendekatan inquiry apresiatif adalah sebuah pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan. Inquiry apresiatif menggunakan prinsip-prinsip utama psikologi positif di sekolah yang dimulai dengan mengidentifikasi hal baik apa yang ada di sekolah, mencari cara bagaimana hal tersebut dipertahankan, dan memunculkan strategi untuk mewujudkan ke arah yang lebih baik. Agar kita dapat menerapkan pendekatan inquiry apresiatif, maka langkah yang dapat dilakukan adalah dengan metode Bagja. Bagja merupakan adaptasi atau konsep kerangka berpikir inquiry apresiatif yang digunakan dalam manajemen perubahan. Bagja berisi pertanyaan-pertanyaan yang dapat menggerakkan calon guru penggerak untuk mewujudkan pola pikir yang tepat, visi yang kuat, serta semangat yang membara. Adapun tahapan-tahapan Bagja adalah sebagai berikut. B. Buat pertanyaan utama yang berisi tentang pertanyaan-pertanyaan untuk menentukan arah penelusuran. A. Ambil pelajaran dimaksudkan untuk memandu bagaimana pengalaman positif dari individu, kelompok, atau komunitas lain yang nantinya akan kita jadikan sebagai pembelajaran. G. Gali mimpi berupa narasi keadaan ideal jika prakarsa perubahan telah terwujud. J. Jabarkan rencana dapat mengidentifikasi tindakan-tindakan yang akan dilakukan. A. Atur eksekusi yang dapat membantu transformasi rencana menjadi nyata. Berikut ini adalah visi guru penggerak yang sudah saya buat, yaitu menumbuhkan karakter murid yang religius, nasionalis, dan peduli lingkungan sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Berdasarkan dari visi yang sudah saya buat, adapun penjelasan tiap komponen dari visi saya, yaitu yang pertama religius, yaitu menggambarkan profil pelajar Pancasila dimensi beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, nasionalis, menggambarkan profil pelajar Pancasila dimensi berkebinekaan global. Yang ketiga adalah peduli lingkungan yang menggambarkan profil pelajar Pancasila dimensi gotong royong. Adapun kanvas atap berdasarkan visi saya adalah yang pertama aset. Aset adalah sarpras di sekolah atau kemampuan guru dalam menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid. Yang berikutnya adalah tantangan, kurangnya minat, motivasi, dan kepedulian belajar pada murid. Dan aksi, membuat model belajar dan menyusun program pembiasaan sekolah yang mampu meningkatkan rasa kepedulian murid. Yang terakhir adalah pembelajaran, yaitu merefleksi, mengevaluasi, dan merencanakan tindak lanjut dari kegiatan pembelajaran yang dilakukan. Setelah saya menentukan kanvas atap, adapun prakarsa perubahan diri yang sudah saya buat adalah memperkuat rasa peduli dalam diri murid melalui kegiatan pembelajaran dan pembiasaan. Fokus dari visi saya adalah dimensi profil pelajar Pancasila, yaitu gotong royong, dengan fokus elemen adalah kepedulian. Berikut ini adalah tahapan Bagja berdasarkan prakarsa perubahan diri. Tahapan Bagja yang pertama adalah B. Buat pertanyaan. Pertanyaannya adalah yang pertama, apa yang harus saya lakukan untuk mengembangkan pembelajaran dan kegiatan pembiasaan yang dapat meningkatkan rasa peduli murid? Dan tindakan yang bisa saya lakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut adalah yang pertama, mengajak kepala sekolah dan rekan guru untuk bertukar pikiran terkait pentingnya meningkatkan rasa kepedulian murid. Yang kedua, membaca literatur mengenai kegiatan apa saja yang dapat meningkatkan rasa kepedulian murid. Yang ketiga, merefleksi diri kompetensi apa yang saya miliki yang dapat mendukung upaya saya dalam meningkatkan rasa kepedulian murid. Pada tahapan Bagja yang kedua adalah ambil pelajaran. Pertanyaan yang saya buat adalah yang pertama, siapakah guru di sekolah yang mempunyai pengalaman pernah menjalankan pembelajaran dan kegiatan pembiasaan yang dapat meningkatkan rasa kepedulian murid?
Yang kedua, aktivitas apa saja yang menurut murid membuat murid merasa lebih peduli. Yang ketiga, situasi apa yang dapat kita lihat dalam pembelajaran dan kegiatan pembiasaan yang dapat meningkatkan rasa kepedulian murid. Yang berikutnya adalah tindakan yang bisa saya lakukan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut adalah yang pertama, melakukan survei pengalaman guru, kepala sekolah, atau murid tentang kegiatan peduli sesama yang pernah ada di sekolah. Yang kedua, mencari contoh nyata bagaimana pembelajaran yang dapat meningkatkan rasa kepedulian anak. Yang ketiga, melakukan refleksi diri untuk mengenali potensi saya dalam menemani murid dalam meningkatkan rasa kepeduliannya. Pada tahapan bagja yang ketiga adalah G, gali mimpi. Pertanyaannya yang sudah saya susun adalah, yang pertama, siapakah guru di sekolah yang mempunyai pengalaman pernah menjalankan pembelajaran dan kegiatan pembiasaan yang dapat meningkatkan rasa kepedulian murid? Yang kedua, aktivitas apa saja yang menurut murid membuat murid merasa lebih peduli? Yang ketiga, situasi apa yang dapat kita lihat dalam pembelajaran dan kegiatan pembiasaan yang dapat meningkatkan rasa kepedulian murid? Tindakan yang bisa saya lakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut adalah yang pertama, melakukan survei pengalaman guru, kepala sekolah, atau murid tentang kegiatan peduli sesama yang pernah ada di sekolah. Yang kedua, mencari contoh nyata bagaimana pembelajaran yang dapat meningkatkan rasa kepedulian murid. Yang ketiga, membuat model belajar dan menyusun program pembiasaan sekolah yang mampu meningkatkan rasa kepedulian murid. Tahapan bagja yang keempat adalah J, jabarkan rencana. Pertanyaan yang sudah saya buat adalah yang pertama, apa langkah paling sederhana atau langkah pertama untuk mengembangkan pembelajaran dan kegiatan pembiasaan yang dapat meningkatkan rasa kepedulian murid? Yang kedua, apa langkah terobosan yang bisa dilakukan untuk menguatkan praktek di kelas? Tindakan untuk menjawab pertanyaan yang sudah saya buat adalah yang pertama, mengidentifikasi dan mengatur efektivitas atau efisiensi kekuatan yang paling sederhana dan dapat dilakukan sesegera mungkin. Yang kedua, membuat daftar skala prioritas tindakan yang dapat dilakukan. Yang ketiga adalah berdialog bersama peserta didik mengenai hal-hal baru atau terobosan apa saja yang bisa diwujudkan bila mereka diberikan kebebasan untuk bekerja dalam kelompok dan berkolaborasi, serta bagaimana hal tersebut dapat memberikan kontribusi positif untuk sekitarnya. Tahapan bagja yang terakhir adalah A, atur eksekusi. Pertanyaan yang sudah saya buat adalah yang pertama, siapa yang bisa memantau dan mengarahkan saya selama saya berada dalam proses meningkatkan rasa kepedulian murid? Yang kedua, siapa saja yang akan saya libatkan untuk mewujudkan rencana itu? Yang ketiga, kapan usaha untuk meningkatkan rasa kepedulian murid ini saya mulai? Yang keempat, bagaimana pencatatan kemajuan peningkatan rasa kepedulian murid? Yang kelima, siapa yang akan menampung curhatan tentang tantangan ketika melakukan upaya peningkatan rasa kepedulian murid? Dari pertanyaan-pertanyaan tersebut, tindakan yang bisa saya lakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut adalah yang pertama, membuat capaian yang realistis setiap minggunya. Yang kedua, saya akan melibatkan kepala sekolah sebagai pemimpin unit kerja, rekan sejawat yang memiliki pandangan dan kemauan yang sama pada murid. Yang ketiga, mengajak rekan sejawat yang memiliki kemauan yang sama untuk bersama-sama ikut melakukan upaya peningkatan rasa kepedulian murid. Sekian dan terima kasih. Jadilah guru penggerak yang selalu tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.